Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Dan kemudian tak lupa salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Dan tak lupa pula khatib juga ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan juga sidang jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menjadi sebaik-baik bekal tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat kita berpijak pada hari ini. Sejak kita menghuni bumi ini ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahim ibu kita. Maka sejak saat itulah kita tinggal di sebuah negeri yang disebut dengan Darul Ibtila. Darul Ibtila berarti negeri ujian. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tinggal di muka bumi ini dalam kurun waktu yang Ia kehendaki dalam rangka menghadapi sebuah ujian. Ujian yang pertama Allah berikan kepada seluruh manusia, yang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berikan akal dan juga berikan hati, dan juga kepada manusia ini Allah Subhanahu wa taala berikan indera, ada mata, ada telinga, sehingga kemudian mereka diuji apakah ketika mereka melihat penciptaan alam semesta, bahkan ketika mereka melihat dirinya sendiri, apakah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pada ujian ini ada di antara manusia tidak lulus. Sampai dengan saat ini kita mendapati ada begitu banyak manusia yang tak kunjung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit di antara mereka tidak mempercayai adanya pencipta. Ada di antara mereka yang disebut dengan kelompok ateis. Mereka mengatakan alam semesta ini tercipta dengan sendirinya secara kebetulan. Tidak ada yang namanya sang pencipta. Mereka tidak mengakui bahwa alam semesta ini ada sang pencipta. Dan kemudian ada kelompok berikutnya yang mengakui bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, tapi mereka tidak mengakui sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara mereka yang menjadikan berhala-berhala sebagai sembahan. Ada di antara mereka menjadikan matahari sebagai sembahan. Ada di antara mereka menjadikan bintang-bintang sebagai sembahan. Ada di antara mereka yang mengakui bahwa ada semacam makhluk syaitan, entah itu iblis atau malaikat yang mereka jadikan sembahan. Mereka percaya bahwa mereka lah ini yang menciptakan alam semesta ini.
Dan kemudian ada di antara manusia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka petunjuk, mereka mengakui bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan dan sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita patut bersyukur bahwa di antara sekian banyak umat manusia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, sehingga pada hari ini kita hadir di tempat ini tak lain dan tak bukan karena disebabkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sang pencipta, Rabbul Alamin. Namun sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang mengakui dirinya telah beriman kepada Allah, maka orang-orang ini pun akan dilanjutkan lagi dengan ujian-ujian berikutnya. Maka di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja mengatakan dirinya beriman sementara dia belum diuji? Maka keimanan kita pada hari ini akan menjadi ujian lagi. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah akan diuji lagi, Pak. Bisa diuji dengan kesabaran pada ujungnya, dan bisa diuji dengan rasa syukur. Dan juga diuji dengan seberapa baik prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian yang seperti ini, banyak di antara kita mengira bahwa yang namanya ujian itu hanya berupa sesuatu yang tidak kita sukai, penderitaan, kemelaratan, itulah ujian. Ketika ada orang yang sakit, kita mengatakan dia sedang diuji, kita katakan yang sabar. Ketika ada orang yang anggota keluarganya meninggal, kita katakan mereka sedang diuji, dan kita menasihati mereka yang sabar, kita hibur mereka. Ketika ada orang yang kehilangan harta, kita mengatakan mereka sedang diuji. Apakah itu salah? Tidak salah, benar. Itu adalah salah satu bentuk ujian. Namun sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita pahami bahwa ujian itu bentuknya tidak hanya penderitaan. Maka disinilah kita perlu merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya pada ayat ke-35 tadi. Di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35 tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Penggalan ayat ini sering kita dengarkan ketika ada peristiwa orang meninggal dunia. Tapi ayat ini belum selesai. Maka pada kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami jadikan keburukan dan kebaikan itu sebagai ujian. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kepada kita bahwa yang namanya ujian itu tak selamanya berbentuk penderitaan. Bahwa yang namanya ujian itu tak selamanya berbentuk kehilangan harta. Bahwa yang namanya ujian itu tak selamanya dalam bentuk penyakit. Tapi sehat juga ujian. Kita memiliki kelimpahan harta juga ujian. Kita senang hidup kita itu juga ujian. Bahkan pada hari ini kalau kita bandingkan ujian dalam bentuk penderitaan dan ujian dalam bentuk kesenangan, ada begitu banyak orang yang tidak lulus pada ujian yang kedua. Kenapa mereka tidak lulus? Karena pada umumnya manusia ketika dia berada pada kondisi senang, dia tidak merasa sedang diuji. Tidak merasa dia sedang mendapatkan ujian. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada dua hal yang Allah berikan sebagai karunia di dunia ini, dan Allah katakan itu juga fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Harta yang Allah berikan kepada kalian itu ujian. Anak yang Allah titipkan kepada kalian itu juga ujian. Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran orang-orang yang tidak kami berikan anak itu diuji, walaupun itu ujian, tapi tidak disebutkan. Kenapa harus disebutkan punya anak itu ujian? Karena orang tidak menyadari bahwa ketika Allah menitipkan kepadanya anak, dia juga sedang diuji. Bahkan ujian tak punya anak, bila dibandingkan dengan ujian punya anak, boleh dikatakan lebih berat ujian punya anak.
Orang yang tidak Allah berikan anak kepadanya, Allah takdirkan satu keluarga tidak punya anak, ujian dia cuma selesai di dunia, bersabar saja. Tapi Allah ketika memberikan kepada satu keluarga anak, ujiannya apa? Bersabar di dunia menghadapi anak, dan kita bersiap-siap mempertanggungjawabkan di akhirat. Menjadi pertanyaan, Pak. Semua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini akan menjadi pertanyaan. Kita semua menghafal surah At-Takatsur. Perhatikan akhir dari surah At-Takatsur, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna. Kemudian akan menjadi pertanyaan yauma idzin, pada hari itu, 'anin na'im, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahkan seteguk air dingin yang kita nikmati itu akan menjadi pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana ketika kita nanti menjawab? Itu semua bentuk ujian. Sehingga sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita tidak memahami bahwa kesenangan, kenikmatan itu adalah ujian, kita seperti orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di situ? Dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sesungguhnya manusia itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, Allah katakan mengujinya. Fa ammal insanu idza mabtalahu, mengujinya. Tapi manusia tidak merasa dia sedang diuji. Ketika Allah mengujinya dengan kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan di dunia, fa yaqulu rabbi akraman, dia akan mengatakan Allah baik sama saya, Allah baik sama saya. Tapi sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ujian dalam bentuk penderitaan, kesempitan rezeki, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, faqadara alaihi rizqah, rizkinya terbatas, tidak seperti dulu mudah kita mencari rezeki, sempit. Orang yang berdagang sekarang lagi sepi dagangannya dan lain sebagainya. Fa yaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Allah tidak baik sama saya. Jadi senang tak senang hidupnya dia jadikan sebagai ukuran baik tidaknya Allah terhadap dirinya. Begitulah manusia. Tapi pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesenangan dan kemudian menguji kita dengan penderitaan, semua itu adalah ujian. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyadari bahwa kesenangan dan penderitaan itu adalah ujian, maka ketika kita diuji dengan penderitaan, kita tidak akan merasa bahwa Allah hanya menguji kita saja. Orang tidak diuji, saya saja yang diuji. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesenangan, maka ketika kita melihat orang menderita, kita akan mengatakan, ya dia diuji terus-terusan. Alhamdulillah saya senang. Dia tidak merasa dia sedang diuji. Tapi semua kita pada hakikatnya sedang diuji, baik dalam bentuk kesenangan maupun dalam bentuk penderitaan. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks pada hari ini negeri kita di Aceh ini, kita baru saja mendapatkan musibah banjir, tanah longsor. Maka ada di antara manusia ketika datang musibah ini hilang hartanya, hilang tempat tinggalnya, bahkan ada yang hilang nyawanya. Tapi ada juga di antara kelompok manusia selamat semuanya, selamat hartanya, selamat jiwanya, selamat keluarganya, seperti kita pada hari ini. Kita terdampak, tapi dampaknya tidak sebesar mereka. Nah, pada hari ini kita juga perlu menyadari bahwa yang diuji itu bukan saja mereka yang pada hari ini masih menderita di tenda-tenda pengungsian. Yang diuji itu bukan saja mereka yang pada hari ini tidak ada lagi tempat tinggal, tidak ada lagi mata pencaharian. Pada hari ini kita juga harus menyadari kita yang selamat semuanya, kita yang masih hidup senang, serba mudah, kita juga sedang diuji. Kita sedang diuji, Pak.
Jangan sampai kita mengatakan mereka sedang diuji, mereka dapat ujian berupa musibah, kita kemudian merasa tidak diuji. Kita sedang diuji, dan kita sama-sama sedang melalui satu proses yang pada akhirnya kita lulus atau tidak. Mereka pada hari ini sedang diuji, akhirnya mereka akan lulus menjadi orang-orang yang sabar atau tidak. Dan pada hari ini kita juga sedang diuji, yang pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur atau tidak. Jangan sampai pada hari ini, pada hakikatnya kita sedang mendapatkan musibah besar, tapi kita merasa tidak sedang mendapatkan musibah. Musibah apa itu? Musibah yang lebih besar dari hilangnya tempat tinggal, musibah yang lebih besar daripada hilangnya harta, musibah yang lebih besar daripada kehilangan orang-orang yang kita cintai. Apa musibah itu? Musibah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan harta kita, menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan keluarga kita, tapi Allah cabut rasa syukur dari diri kita. Itu lebih besar musibahnya. Inilah dia musibah yang disebut dengan musibah agama. Sebesar apapun musibah dunia, dia tidak akan lebih besar daripada musibah agama. Musibah agama itu hilangnya ketaatan, hilangnya keimanan, termasuk hilangnya rasa syukur. Nah, jangan sampai pada hari ini sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang kita miliki masih lengkap, tapi yang tidak ada lagi justru rasa syukur dalam hati sanubari kita. Nah, oleh karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita pahami berikutnya adalah bagaimana cara kita bersyukur. Syukur itu tidak hanya diucapkan dalam bentuk ucapan alhamdulillah. Bukti syukur itu tidak hanya dalam bentuk ucapan. Itu merupakan salah satu bagian kecil dari ungkapan rasa syukur. Kita mengucapkan alhamdulillah rumah selamat, alhamdulillah harta selamat, alhamdulillah tidak ada apa-apa di tempat kami. Ucapan kita alhamdulillah tadi itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur, ungkapan rasa syukur. Tapi bukti syukur itu sendiri ada begitu banyak sidang jemaah. Di antaranya apa? Ketika pada hari ini Allah menguji kita dengan selamatnya harta kita, dengan selamatnya rumah kita, maka pada hari ini ujian itu adalah bagaimana kita pada hari ini memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Bisa jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pada hari ini harta saudara-saudara kita hilang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan ganti dari harta-harta yang hilang pada diri mereka itu pada harta-harta kita. Kita harus mengingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita harta, semua harta itu tidak menjadi milik kita, tapi ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Dan bisa jadi pada hari ini ketika Allah ambil harta mereka, Allah titipkan pengganti dari harta-harta mereka itu melalui harta kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita harta, kita sadar atau tidak bahwa di antara harta yang Allah titipkan itu ada hak mereka, dan kemudian kita berikan kepada mereka sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sidang jamaah, yang pertama ketika harta-harta kita hitung kembali, ketika sudah tercukupi nisabnya dan haulnya, maka boleh kita salurkan kepada mereka. Karena pada hari tidak sedikit di antara mereka bukan saja jatuh miskin, tapi di antara mereka juga jatuh fakir. Bukan saja hilang hartanya, bukan saja hilang tempat tinggalnya, tapi mereka kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan. Berapa lama mereka akan melalui kondisi seperti ini? Berdasarkan pengamatan kita di lapangan, sama-sama kita amati, ini akan panjang. Sebentar lagi Ramadan. Bisakah kita membayangkan kita tidak punya rumah, hanya beratapkan terpal, dan kita akan melalui bulan-bulan Ramadan dengan begitu berat. Sementara kita di sini melalui Ramadan dengan penuh keceriaan. Kita bisa sahur bersama, kita bisa berbuka bersama dengan berbagai macam hidangan. Sementara sudah sebulan lamanya pada hari apa yang mereka makan? Hanya beras, mie instan, sedikit telur. 1 bulan sudah. Dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda mereka akan mendapatkan kembali mata pencaharian. Sawah-sawah mereka masih tertutupi lumpur, ladang-ladang mereka masih tertutupi lumpur. Pohon-pohon yang mereka sudah tanam sekian lama tumbang. Kemarin kami baru pulang dari salah satu dusun di Kabupaten Aceh Timur. Itu ribuan
pohon-pohon pinang tumbang. Padahal itu merupakan salah satu mata pencaharian mereka. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian harta-harta kita belum tercukupi nisabnya, belum tercukupi haulnya, maka atas nama rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sisihkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita untuk mereka. Dan jangan pernah kita merasa bahwa ketika kita membantu saudara kita, maka pada saat itu kita sedang kehilangan harta kita. Tidak. Dalam kacamata agama, ketika kita berinfak, bersedekah, diantaranya ketika kita membantu saudara kita, maka pada hakikatnya harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dalam bentuk nominal rupiah. Tidak harus pada hari ini kita bersedekah 100 ribu, bulan depan Allah ganti 700 ribu. Tidak seperti itu. Tapi Allah ganti dengan hal yang lain. Allah akan ganti dengan ketenangan hidup, Allah akan ganti dengan kesehatan, dan yang pasti Allah akan ganti dengan kenikmatan pada kehidupan kita di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunubana illa anta faghfir lana ya Allah faghfir lana ya Allah faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.